Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti dengan nomor stambuk A1A1200095. Di sini saya akan membacakan RPP yang berjudul Rencana Pelaksana Pembelajaran Ekonomi dan COVID-19 Pembelajaran di Rumah. Nah, di sini ada dijelaskan beberapa macam, itu satuan pendidikan, pelajaran, kelas, materi pokok. Materi pokoknya itu perdagangan internasional atau perekonomian terbuka. Lokasi waktu itu 4 jam pelajaran. Itu pertama tujuan pembelajaran. Isinya ada 5, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pernyataan perdagangan internasional. Peserta didik mampu menganalisis faktor pendukung dan penghambat perdagangan internasional atau perekonomian terbuka. 3. Peserta didik mampu menganalisis manfaat dalam perdagangan internasional. 4. Peserta didik mampu menganalisis dampak virus corona dalam perdagangan internasional atau perekonomian terbuka. 5. Peserta didik mampu memberikan solusi virus corona dalam perdagangan internasional atau perekonomian terbuka. B. Proses pembelajaran. 1. Pendahuluan. A. Persepsi. Wabah yang disebabkan oleh virus corona COVID-19 tidak menjadi perbincangan perhatian muda karena penyakit yang ditemukan kondisi tertentu dapat menyebabkan kematian, mempengaruhi berbagai aktivitas dalam berbagai bidang baik kesehatan, ekonomi, pariwisata, pendidikan, politik, dan sebagainya. B. Motivasi. Setiap individu masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap serangan virus corona. C. Prasyarat pengetahuan. Kemudian perdagangan internasional dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lalu macam perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang, jasa atau faktor produksi ke luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang, jasa atau faktor produksi dari luar negeri. Kegiatan inti itu ada 3 dalam tabel di bawah ini. Kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan penutup, kemudian C. Proses asesmen. 1. Asesmen. Proses asesmen terbagi menjadi 3 macam, itu asesmen aspek kognitif ada 2, asesmen aspek keterampilan ada juga 2, dan 3 asesmen aspek sikap. Di sini juga dijelaskan ada 2. Kemudian materi ajar. 1. Pengertian perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional juga dijelaskan. Ini juga sangat banyak, kita ingat saja inti dari pengertiannya itu. Perdagangan berarti kegiatan jual beli barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan hanya terjadi dalam batas wilayah antar desa, antar kota, antar provinsi, antar pulau yang kesemuanya masih dalam batas wilayah suatu negara, tetapi bahkan antar negara internasional. 4. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional bisa dilakukan oleh individu, perusahaan, atau negara. Di sini juga ada manfaat-manfaat lain, yaitu 1. Setiap negara yang berdagang dapat menikmati semua barang yang dibutuhkan. 2. Memungkinkan terjadinya spesialisasi. 3. Meningkatkan produktivitas dan efisien produksi, mendorong munculnya teknologi baru dalam proses produksi, memperluas daerah pemasaran, mempercepat pertumbuhan ekonomi. 7. Memperluas lapangan kerja. 8. Memperluas tambahan devisa bagi negara yang neraca perdagangannya surplus. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Di sini dijelaskan juga beberapa faktor pendorong di perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam. Di sini ada gambar ya, terus juga dijelaskan materinya ada berapa. Kemudian B. Selera atau kesukaan. Selera bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selera atau minat masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap apel mereka dan gelar sentral dari Cina. Ini juga antar kedua negara. Ini gambar pelaku ekonomi dalam perdagangan internasional 4 sektor. Kemudian C. Penghemat biaya produksi. Di sini ada D. Perbedaan teknologi.
ingin meningkatkan keuntungan. Produsen memproduksi dan menjual produk dengan tujuan peroleh keuntungan. Kemudian di sini ada tabel asesmen teknik bentuk instrumen. Di sini ada teknik dan bentuk instrumen. Kemudian instrumen ada beberapa bagian, yaitu rubrik, pengamatan spiritual, kriteria, skor, dan indikator. Dan tertulis juga ada keterangan di bawahnya. Kemudian B, rubrik pengamatan sikap. Nah, di sini ada beberapa tabel, tes keterampilan, pengetahuan, format asesmen, format penilaian spiritual. Sini juga ada tabel, jelaskan juga melalui keterangan. Ada format penilaian spiritual, keterangan, format asesmen sikap. Juga ada tabel, terus dijelaskan melalui keterangan. Kemudian format asesmen pengetahuan pensyukuran. Kemudian D, format asesmen keterampilan. Nah, di sini juga ada dijelaskan. Sekian. Nah, itulah tadi RPP dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.